Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah karim, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ah, Hadirin audiens partisipan sekalian, pada hari ini malam ini ba'da Isya sewaktu Kota Makassar dan sekitarnya, insyaallah kita akan mendengarkan ya beberapa nasihat-nasihat dari Ustadz, karena kajian ini adalah satu kajian rutin yang beberapa kali kita sudah laksanakan, alhamdulillah, dan semoga konsisten beberapa waktu ke depan dan beberapa menjadi rutinitas yang sangat menjadi ladang pahala kita dan taman-taman surga kita. Untuk hari ini, insya Allah bersama kita ada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA dengan judul atau topik adab antara suami istri, mencintaimu karena Allah. Izin saya Dr. Imam Wijaya untuk menghadirkan Dr. M. Hadir dan nanti sambil diperbaiki teknisnya. Demi efisien waktu, untuk waktunya kami serahkan kepada Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, yang dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan urusan agama kita. La haula wa la quwwata illa billah. Sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa tanpa pertolongan Allah, urusan kita tidak akan pernah selesai. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah. Para jamaah rahmakumullah, khususnya teman-teman dokter atau yang bakal menjadi dokter. Hari ini kita berkumpul atas karunia Allah. Walaupun perkumpulan ini ya via media, akan tetapi kita melihat ada berkah di balik pandemi ini, sehingga yang sebelumnya media ini kurang dimanfaatkan dalam dakwah hanya untuk rapat-rapat, pertemuan-pertemuan. Sekarang media ini digunakan untuk menuntut ilmu. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim, walaupun dia berada di ujung dunia, di ujung daerah, untuk tidak menuntut ilmu. Tema kita tentang adab antara suami istri. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Allah menjadikan kehidupan ini yang sampai hari ini kita nggak tahu berapa umur keberadaan bumi. Sejak berapa tahun yang lalu sebenarnya Nabi Adam diturunkan ke sini. Tapi yang jelas berlangsungnya kehidupan ini dikarenakan adanya pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan wanita. Bayangkan manusia di muka bumi ini yang jumlahnya sekitar 8 miliar. Itu bermula dari dua makhluk. Nabi Adam dan istrinya Hawa. Dari dua orang. Yang sekarang menjadi 8 miliar. Oleh karena itu dalam sebuah ayat yang sering kali Nabi membacakannya,
ketika beliau berceramah. Yaitu surat An-Nisa ayat pertama. Senantiasa kita diingatkan atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita diingatkan pula untuk tidak merendahkan etnis lainnya. Karena pada dasarnya semua manusia yang ada, dari suku yang beragam, bangsa yang berbeda-beda, bahasa yang tidak sama, warna kulit yang bermacam-macam, sejatinya semua diciptakan dari satu. Apa kata Allah Azza wa Jalla lewat surat An-Nisa? Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah pada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Barakallahu fiik. Subhanallah. Sebuah tanda kebesaran Allah yang kita melihat dengan mata sendiri. Ini teman-teman yang jadi dokter, tatkala dia melihat dosen yang mengajar, dia tahu bahwa dia dan dosen sebenarnya bernasabkan satu, yang sampai kepada bin Adam alaihissalam. Allah menyuruh kita bertakwa, yaitu melaksanakan perintah dan menjaga larangan. Hubungan suami istri ini perlu dijaga, perlu dipelihara agar terus harmonis. Apalagi kalau mereka menjalin hubungan karena Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti yang kita lihat di lapangan. Berapa banyak suami istri atau lelaki dan wanita yang menjadi suami istri akan tetapi bukan karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan tidak sedikit yang mensahkan hubungannya di atas dosa, di atas murka Allah Azza wa Jalla. Laki-laki dan wanita belum menjadi suami istri, sudah keluar bersama, berduaan bersama. Tadi sebelum Isya ana baca berita tentang seorang kakak yang menganiaya pacar adiknya. Karena dia ketika pinjam handphone pacar adiknya ini, dia lihat na'udzubillah, perzinaan antara nih orang sama adiknya di video. Dan ini banyak terjadi sebenarnya. Dengan adanya handphone ini, banyak perzinaan yang diabadikan oleh mereka. Dosa yang diabadikan. Nanti ketika pacarnya hamil, mereka sibuk untuk menikah. Maka pernikahan yang terjadi bukan karena Allah. Bukan karena mencintai untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi karena dosa.
Maka ahibati fillah, pernikahan itu perlu dijaga. Kalau memang rumah tangganya dibangun di atas dosa, apa yang harus dilakukan suami istri ini? Bertobat. Dan Allah Ghafurur Rahim. Tapi ketahuilah, Allah itu hukumannya juga sangat menakutkan. Jangan meremehkan hukuman yang Allah turunkan kepada para pelaku dosa. Maka segeralah bertobat. Ketika engkau sudah menikah dengan dosa masa lalu, jangan pernah berpikir bahwa pernikahan yang kau lakukan secara otomatis menghapuskan dosa-dosa perzinaan yang terjadi sebelum nikah. Dosa-dosa besar itu diperlukan taubatan nasuha. Di surat Ar-Rum ayat 21, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dengan tanda-tanda kebesaran. Bagaimana rumah tangga itu salah satu tanda kebesaran Allah. Adanya cinta dan kasih sayang yang terjadi di antara suami istri itu juga tanda kebesaran Allah. Jadi pernikahan di dalam Islam itu adalah waktu untuk menumbuhkan cinta dan memupuk kasih sayang. Nggak harus ketika menikah ada cinta. Tapi cinta karena Allah harus selalu ada. Ketika seorang laki-laki meminang seorang wanita. Kenapa engkau suka sama dia? Kenapa? Oh, dia cantik. Iya, terus dia pinter. Masya Allah. Terus dia dokter. Karena itu aja. Nggak ada karena dia rajin sholat. Karena dia rajin berpuasa. Karena dia seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Berarti engkau menikah bukan karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hanya karena urusan dunia. Dan orang-orang yang tidak memahami kedudukan cinta karena Allah, maka dia akan meremehkan hal ini. Padahal cinta karena Allah itu akan yang membuat manusia merasakan manisnya keimanan, indahnya menjadi seorang muslim. Tapi kalau nggak ada cinta karena Allah, nih manusia akan hidup di muka bumi terbebani dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Karena dia nggak suka. Maka ahibati fillah, coba kita baca surat Ar-Rum ayat 21. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Barakallahu fikum. Jadi Allah menjadikan di antara suami istri ini mawaddah warahmah. Yang pertama Allah jadikan kecondongan, sakinah. Ada kecondongan kepada itu perempuan. Kalau bicara cinta, kadangkala belum hadir dalam rumah tangga. Tapi cinta karena Allah sudah datang. Ini buat yang membangun rumah tangganya,
tidak di atas dosa. Lalu bagaimana Allah menjadikan mawaddah warahmah? Para ulama menyebutkan, terkadang rumah tangga itu dibangun di atas mawaddah, cinta, kasih. Tapi juga ada rumah tangga yang dibangun di atas sayang. Ada seorang suami yang mempertahankan rumah tangganya. Ketika ditanya, kenapa engkau masih mempertahankan rumah tanggamu? Apakah engkau cinta sama istrimu? Kadang-kala enggak, kasihan. Allah tuh yang jadikan rasa kasihan sehingga dia mempertahankan rumah tangga. Ahibati fillah, suami istri ini memiliki hak dan kewajiban yang setara. Hanya saja banyak di antara kita yang melangkah ke pernikahan tanpa pernah sekolah, tanpa pernah belajar. Apa sih sebenarnya kewajiban dia sebagai seorang suami? Atau apa kewajiban dia sebagai seorang istri? Dia belajar tentang bagaimana menjadi seorang dokter. Dia belajar lagi untuk menempuh spesialis. Bagaimana dia menjadi seorang ahli bedah. Membedah perut manusia. Bahkan membedah jantung manusia dalam rangka pengobatan dia. Tapi dia nggak pernah tahu cara membedah jantung istri. Karena nggak dipelajari. Maka adanya hak dan kewajiban ini menuntut setiap muslim dan muslimah untuk belajar. Dan tidak ada kata terlambat. Karena kalau seorang sudah menikah 10 tahun, menikah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi ternyata dia melihat rumah tangganya kok tidak seperti jannah. Ada istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Kok kayaknya nggak merasakan itu. Maka dituntut kalau yang ingin mendapatkan rumah tangga yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, maka belajar. Apa kewajiban dia, apa hak dia, apa adab-adab yang harus dia jaga. Di surat Al-Baqarah ayat 228, Allah Azza wa Jalla di akhir ayat ini mengatakan walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi para wanita hak yang setara dengan kewajiban mereka. Walirrijal 'alaihinna darajah. Allah sebutkan para lelaki punya kelebihan atas wanita. Anda kemarin membaca tentang sebuah istilah apa? Seksisme. Iya. Apa? Seksisme ya. Seksisme. Di mana ada orang-orang yang ingin menyamakan laki-laki dengan wanita. Nggak sama. Allah menyebutkan nggak sama. Di antara bentuk ketidaksamaan itu, Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Ini derajat bagi seorang laki-laki. Loh, kenapa dia jadi pemimpin, Ustaz? Siapa yang mengangkat dia menjadi pemimpin? Bukan presiden. Bukan. Bukan pula gubernur. Bukan pula bupati. Tapi Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan manusia. Dialah yang berfirman mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah katakan lelaki adalah pemimpin, pelindung bagi para wanita. Kenapa? Karena Allah memberikan karunia itu kepada mereka. Dan karena mereka memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri-istrinya.
Baik, ahibati fillah, saatnya kita memulai perbincangan tentang adab menjadi seorang suami yang dibangun karena cinta kepada Allah. Yang pertama, hendaknya para suami ini mengingat bahwa istri yang soleha adalah nikmat Allah yang besar sekali. Maka hendaklah dia menjaga, merawat dan memelihara. Perasaan ini harus ada untuk mendorong dia memelihara istrinya. Bunga ini, kita lihat nih ada bunga kaktus, tapi ini kayaknya nggak asli jemaah. Ya, kalau Ana dikasih tahu, Ustadz ini bunga harganya 1 miliar. Kira-kira apa yang akan Ana lakukan? Benar 1 miliar. Iya. Maka secara spontanitas Ana akan menjaga, akan merawatnya, akan memeliharanya. Kenapa? Karena ini mahal gitu loh. Tapi ketika dikatakan bunga ini harganya 2.000 perak, ya Ana tidak akan peduli sama dia. Begitu pula dengan seorang istri. Para suami, hendaklah engkau tahu bahwa istri yang soleha adalah karunia Allah yang besar sekali. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, ad-dunya mata', dunia ini adalah perhiasan, kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang soleh. Bukan yang cantik, bukan yang kaya, tapi yang soleh. Maka syukuri nikmat itu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Maka yang kedua adalah dengan menggauli dia sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, dengan cara yang baik. Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 19 mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, sampai dalam kondisi benci. Dalam kondisi benci, nggak suka sama istrinya, Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jikalau engkau benci dengan mereka, bagaimana mempergaulinya? Tetap dengan cara yang baik. Bisa jadi yang kalian benci itu, di balik itu Allah menyediakan atau menciptakan kebaikan yang banyak. Para ulama mencontohkan ya, bisa jadi istrimu itu nggak pandai bersolek, tapi dia pandai mengajari anak. Bisa jadi dia tidak pandai memasak, tapi dia pandai berhias. Dia pandai menjaga diri. Maka seorang suami yang baik hendaklah memuliakan istrinya. Dia yang bersabar, hamil anak. Dia yang bersabar, melahirkan anakmu. Bahkan dia berjuang agar anakmu keluar ke dunia ini dengan selamat. Apa nggak pantas untuk dihargai, untuk dihormati? Seorang suami yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mau tidak mau dia akan memuliakan istri. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah dimintai pendapat. Ada seorang yang hendak menikahkan putrinya.
Dia tanya, dengan siapa? Artinya ketika banyak orang yang meminang putrinya, aku tuh menikahkan putriku dengan siapa? Maka kata Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Yang takut sama. Bukan takut sama mertua. Bukan takut sama istri, tapi takut sama Allah. Kenapa? In ahabbaha akramaha. Kalau sang suami yang bertakwa ini mencintai istrinya, maka dia akan memuliakan istri. Terus gimana kalau dia nggak suka sama istrinya? Dia tidak akan menzalimin istri. Begitulah sifat orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, yang perlu dilakukan oleh seorang suami, hendaklah sang suami ini menjaga dirinya, menjaga tubuhnya, menjaga kebersihannya, kewangian dirinya. Sebagaimana dia kepingin istrinya selalu cantik. Dia ingin istrinya selalu berpenampilan indah. Wangi tubuh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia itu berhias. Sampai dia mengatakan, inni la uhibbu an atazayyan limra'ati. Kamu uhibbu an tatazayyan. Aku tuh benar-benar menghiasi diriku sebagaimana aku ingin istriku berhias untukku. Ini para suami yang benar. Kadang ada suami yang nggak peduli dengan tubuhnya, nggak peduli dengan aroma mulutnya. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan itu punya hak yang setara dengan kewajiban dia. Maka hendaklah para suami berusaha untuk menjaga tubuhnya, menjaga dirinya, berhias untuk istrinya. Kenapa dia melakukan itu? Lillahi ta'ala. Ini kalau bicara cinta karena Allah. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah sang suami ini bersyukur, berterima kasih sama istrinya. Kita tuh kalau ada orang berbuat baik sama kita, kawan kita, kadang-kala kita yang kerja di kantor, ada bagian CS yang membersihkan ruangan kita, kadang-kala dia mengantarkan minuman buat kita. Biasanya orang baik itu akan mengatakan terima kasih. Walaupun dia tahu sih, CS ini bersih-bersih, mengantarkan teh, itu udah kewajiban dia. Udah kerjaan dia. Dia tuh dapat gaji melakukan itu. Tapi tetap kita berterima kasih. Terus kenapa kalau istri kita yang berbuat baik kepada kita, yang membersihkan rumah untuk kita, memasakkan buat kita, menyambut kita, kita nggak pernah katakan syukron sama dia. Tidak pernah katakan jazakillah khairan. Tidak pernah menghargai apa yang dia kerjakan. Baik menghargai dengan lisan, ucapkan jazakumullah khair, atau menghargai dengan tulisan, atau dengan memberikan hadiah, memberikan piagam kepada dia atas apa yang dia kerjakan. Maka seorang suami yang soleh, yang bertakwa, akan senantiasa berterima kasih kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu bentuk berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Apalagi kepada istrinya yang berbuat baik sama dia. Maka sekali lagi engkau belikan sesuatu hadiah buat dia. Atau bikin piagam penghargaan, bikin plakat buat istrinya. Sebagai bentuk terima kasih atas apa yang dia usahakan. Kalau enggak ucapan yang menyenangkan hati dia. Kemudian ketahuilah para suami,
bahwa istrimu bukan bidadari. Ada banyak kesalahan dia. Ada banyak kekurangan istrimu. Dia tuh tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka jangan mencari-cari kesalahan istri. Dan jangan pula membandingkan istri dengan istrinya orang lain. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh tuh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kenapa? In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istrinya, kerjaan istrinya yang tidak dia sukai, radhiya minha akhar. Dia suka dengan yang lainnya. Artinya yang dicari itu bukan kesalahan, tapi yang dicari kebaikan-kebaikan dia. Lihat kepada sisi positif istrinya. Kalau tidak, ya engkau bukan nggak cinta karena Allah berarti. Jadi bagaimanapun bila istrimu seorang yang beriman, insya Allah ada kebaikan dia. Kemudian yang terakhir, hendaklah suami ini membantu istrinya dalam urusan rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Nabi SAW tuh beliau bukan kepala rumah sakit. Beliau bukan rektor. Beliau bukan gubernur. Beliau bukan presiden. Beliau di atas semua itu. Beliau pemimpin umat dalam urusan dunia dan pemimpin umat dalam urusan agama. Tapi kalau beliau, kata Aisyah, kalau masuk rumah, apa yang beliau lakukan? Kana fi mihnati ahli. Beliau membantu urusan keluarga. Maka bantu istrimu dalam mendidik anak-anak. Bantu istrimu dalam pekerjaan rumahmu. Jangan pernah mengatakan, Nenek Ustaz biasa dilayani. Naam. Engkau kepala rumah sakit. Tapi ketika kau masuk ke rumahmu, jabatanmu bukan kepala rumah sakit. Terus, kau seorang suami. Engkau seorang bapak untuk anak-anak. Jadilah orang yang bijak. Yang pandai menempatkan diri. Bagaimana Nabi SAW menempatkan dirinya di rumah. Akan tetapi, kalau sudah masuk waktu sholat, beliau berubah. Yang awalnya sibuk sama keluarganya, fa'idha hadiratis shalah. Ketika datang sholat, kata istri Nabi SAW, fa'ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Kita melihat Nabi seakan-akan gak kenal sama kita dan kita gak kenal sama dia kayak orang lain. Kenapa? Karena beliau lebih cinta kepada Allah daripada semua yang ada di muka bumi. Seperti itulah suami yang taat. Adapun untuk para istri. Istri yang cerdas. Istri yang bijak. Istri yang pinter. Bukan yang IQ-nya sekian-sekian. Bukan yang dia dapat menapaki karirnya dengan cepat. Bukan dia seorang wanita yang dapat spesialis di waktu yang sangat pendek. Bukan. Istri yang cerdas adalah istri yang senantiasa menjadikan keridhaan Allah sebagai target dalam hidup dia. Ini bicara cinta karena Allah. Yang dia cari adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Mau seluruh umat manusia nggak suka sama dia, benci sama dia, dia nggak urusan. Kenapa? Yang penting Allah ridho sama dia. Dan istri yang soleha adalah yang berjuang. Berupaya dengan segala tenaga dia. Bukan untuk memiliki rumah yang indah. Memiliki mobil yang mewah. Bukan. Tapi untuk menghadirkan surga di dalam rumah. Ini peran seorang istri.
Dia akan berupaya untuk menghadirkan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dia akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Maka di sini adab menjadi istri yang mencintai suaminya karena Allah Azza wa Jal, maka dia taat kepada Allah. Dalam posisi ada manusia atau tidak ada manusia. Dia taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah modal dia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini adalah kehormatan menjadi seorang wanita muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Maka dikatakan kepada perempuan ini, silahkan kau masuk surga. Salat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya nggak ada di rumah, maka akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga. Dari pintu mana saja yang kau mau. Maka ini modal utama untuk membangun rumah tangga karena cinta kepada Allah SWT. Taat sama Allah. Banyak permasalahan di rumah tangga karena kitanya nggak taat sama Allah. Dosa itu akan berdampak negatif kepada kehidupan kita. Pekerjaan kita, anak-anak kita, istri kita, pasangan hidup kita. Maka jagalah. Kemudian bagi seorang istri, hendaklah dia menjaga dirinya, menjaga harta suami, peduli sama anak-anaknya suami. Kadangkala ada perempuan yang jadi ibu tiri. Anak-anak yang ada di rumah adalah anak suaminya. Dia menikah dengan seorang duda. Maka tolong dijaga. Ustaz, bukan anak-anak. Anak suami. Ini kalau engkau menikah karena Allah SWT. Engkau berpikir bagaimana merawat anak-anak suami, mengajarkan kepada dia Al-Quranul Karim, menjadikan anak-anak itu beradab, beretika, engkau yang dapat pahala terus. Walaupun itu bukan anak-anak. Lalu seorang istri yang solehah, dia akan senantiasa enak dipandang sama suami. Baik karena kecantikan fisiknya atau kecantikan rohani. Jadi istri yang solehah itu luar dalam cantik. Kadang-kala perempuan nih jamaah, kalau udah nikah, anaknya udah banyak ya, dia udah gak peduli lagi dengan tubuhnya, dengan wajahnya, udah gak perawatan lagi, sibuk dengan urusan anak-anak. Ingat, engkau itu punya suami. Memang engkau posisinya menjadi seorang ibu yang terbebani untuk mendidik anak-anak, tapi engkau tidak pernah lepas untuk menjadi seorang istri yang memiliki suami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang wanita yang paling baik, apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Wanita yang baik adalah yang kalau engkau memandang dia, maka dia akan menyenangkan hati. Baik karena wajahnya, karena penampilannya, karena tubuhnya yang indah. Tambah karena akhlak dan perilakunya. Karena sikap dia yang senantiasa melayani suami. Kadang-kadang nih perempuan secara fisik udah amburadul, secara akhlak juga kurang baik. Terus gimana suaminya akan bahagia dengan dia? Kalau dikatakan mencintai karena Allah, ya dia cinta karena Allah. Ya tolong akhlaknya diperbaiki. Ada perempuan-perempuan yang mungkin punya kekurangan di satu sisi. Maka jangan lupa untuk memperbaiki sisi yang lain.
Perempuan yang baik, yang selalu peduli dengan diri. Ya hebati fillah, jangan sampai ada pandangan seorang perempuan karena sudah nikah, udah punya anak, ya udahlah, anak udah laku. Udah gak peduli lagi dengan kondisi dirinya. Para ulama menyebutkan kenapa Nabi menjadikan perempuan yang menarik pandangan suami itu perempuan yang baik hati. Karena salah satu tujuan menikah adalah menjaga kehormatan diri. Untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ketika seorang laki-laki mendapatkan istri yang soleha, yang secara penampilan dia selalu menjaga dirinya untuk tampil cantik, tampil indah. Karena semua perempuan cantik sebenarnya. Hanya ada yang merawat, ada yang gak merawat. Kalau bicara kecantikan mungkin nilainya aja yang beda-beda. Tapi bila seorang wanita, ini adab, kita bicara adab ya. Engkau senantiasa menjaga penampilanmu, berpakaian yang indah ya. Karena ada perempuan yang ya kesian ya. Kalau di rumah, ya penampilan dia sama sekali gak menarik. Tapi kalau keluar rumah, sampai pangling suami. Lihat ini, kayak sama. Wajahnya berubah, pakaiannya berubah. Maka tolong. Ini bicara adab, jadilah engkau orang yang terindah buat suami. Kemudian, jadilah wanita yang sabar. Dalam suka dan duka. Khususnya di masa pandemi ini kadangkala ya usaha kerjaan suaminya terdampak. Sehingga mungkin dulu suami yang biasa memberi banyak ya, lalu sekarang berkurang. Sabar. Dan sabarkan suami. Bukankah engkau membangun rumah tangga karena Allah Azza wa Jalla? Bukan melihat kepada kekayaan suami. Bukan melihat kepada, ya kalau memang karena Allah ya. Tapi tidak sedikit wanita yang menikah karena harta. Sehingga tatkala ekonomi suaminya turun, cinta dia ikut turun. Ketika pemberian suaminya banyak, usahanya sukses, cinta dia bertambah. Jadi cinta dia tuh ikut naik turunnya harta suami. Bukan naik turunnya iman suami. Yang cinta karena Allah, maka imannya akan bertambah tatkala suaminya semakin taat. Tatkala suaminya ketaatannya berkurang, yang ada benci karena Allah Azza wa Jalla. Maka bersabarlah menghadapi kehidupan ini. Tatkala ekonominya turun, dia bersabar. Menghadapi anak-anak dia bersabar. Tatkala ekonominya tambah, maka dia bersyukur kepada Allah. Jadi ini perempuan, wanita yang soleha itu, sebaik-baiknya perhiasan dunia, apapun musibah yang menimpa dia akan bersabar. Nikmat Allah yang Allah berikan, dia akan bersyukur. Karena banyak wanita yang masuk neraka disebabkan gak syukur. Nelangsa terus. Ngeluh terus. Seakan-akan gak pernah hidup bahagia di dunia ini. Nikmat Allah banyak loh. Rasulullah SAW mengatakan, uritun nar. Ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktharu ahlihan nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Bukan karena dia gak sholat loh, bukan. Bukan karena dia gak puasa, bukan. Terus karena apa? Karena mereka kufur kepada suami. Tidak bersyukur. Karena itu. Karena kita tahu jemaah, bicara kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, itu gak akan diampuni sama Allah SWT, kecuali orang itu memaafkan kita. Jadi orang-orang yang menyakiti suaminya, yang suka mengeluh sama suaminya, yang memandang kepada ya kekurangan, lupa dengan kelebihan, maka ini menjadi penyebab wanita masuk neraka. Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia kufur sama pasangan hidupnya. Kufur sama kebaikan-kebaikan suaminya.
Kalau suaminya, kata Nabi SAW, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau ahsanta ila ihdahunna dar." Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu 1 tahun, kebaikan terus yang dilakukan suami. "Thumma ra'at minka syai'an." Lalu dia melihatmu melakukan satu kesalahan yang menyakiti hati dia, melukai perasaan dia, nih perempuan akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku nggak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Aku nggak bahagia hidup sama engkau. Tunggu dulu. Setahun nggak ada masalah. Maka hati-hati. Perempuan hendaklah bersabar dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jangan keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ketika keluar rumah, jadilah wanita yang menutup auratnya. Menghormati suami. Kecantikan dia bukan untuk orang-orang yang di jalanan. Tapi kecantikan dia hanya dia tampakkan kepada suaminya dan orang-orang yang memang diperbolehkan untuk melihat dirinya. Seperti orang tuanya, mertuanya, kakaknya, adiknya, anaknya, keponakannya, pamannya. Sebagaimana Allah telah menjelaskan hal itu. Kemudian hendaklah dia, perempuan yang soleha ini, senantiasa mendorong suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Untuk senantiasa menyambung hubungan baik dengan kerabat. Ini sebagai pintu agar Allah memberikan rahmatnya kepada dia. Ada wanita-wanita yang ingin menguasai suaminya. Menguasai kekayaannya, menguasai waktu suaminya hanya untuk dia. Tapi wanita yang soleha, dia akan senantiasa mendorong suaminya, memotivasi suaminya, mengingatkan suaminya. "Bang, kayaknya udah lama gak ke orang tua. Abang lama gak telepon." Ada banyak hal lah berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang perlu dijaga. Kemudian hendaklah dia saling menasehati sama suaminya dalam hal-hal yang baik. Sholat malam, sholat duha ya. Karena hal itu insya Allah akan menyebabkan rahmat Allah turun ke dalam rumah tadi. Bukan cuma bicara tentang dunia. Jadi ada perempuan yang kerja ngomongin fulus, urusan dunia, urusan gorden, urusan mobil, urusan perhiasan. Dunia. Enggak. Dia mengingatkan suami untuk urusan akhirat. Dan dia pun juga menjadi orang yang tidak mengeruhkan suasana rumah. Dia senantiasa menjernihkan rumah. Membuat anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mendidik mereka. Kemudian hendaklah dia menjadi seorang yang bertawakal kepada Allah. Serahkan semuanya sama Allah. Apapun yang terjadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Udahlah, jalanin kehidupan ini. Pahit manisnya, suka dukanya, ada badai yang menimpa rumah tangga, dia bertawakal, serahkan sama Allah. Dan perempuan ini bukan perempuan yang suka minta cerai sama suaminya. Enggak. Nabi SAW ketika beliau mengatakan, "Kalian mau nggak? Afala adullukum ala nisaikum min ahli jannah." Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian yang penghuni surga? Siapa perempuan-perempuan penghuni surga? Kata Nabi SAW, "Kullu waludin, wadudin a'ud." Wanita penghuni surga itu adalah wanita yang pengasih, yang penuh dengan kasih sayang terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tua dia. Dengan kasih sayang. Nggak suka bentak-bentak suaminya, ya, nggak suka angkat suara sama suaminya, tapi dia menghormatin suaminya. Ada cinta, dia manja sama suaminya, dia memuliakan suaminya. Wadud. Kemudian yang kedua, walud. Dia subur. Dia banyak anaknya.
Tentunya seorang yang punya anak 2, beda perjuangannya dengan perempuan yang punya anak 6. Jangan dianggap sama. Bagaimana dia hamil, ya, bagaimana dia melahirkan, bagaimana dia menyusui. Yang punya anak 2 beda sama yang punya anak 10. Jemaah. Makanya Nabi menyebutkan wanita penghuni surga sallallahu alaihi wasallam adalah yang banyak anak. A'ud, yang suka kembali kepada suaminya. Bukan kabur dari suaminya. Bukan suka gugat cerai. Bukan suka minta cerai. Enggak. Apalagi kita tahu perempuan mana saja yang menggugat suaminya cerai, yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i, nggak akan mencium bau surga. Ini penghuni surga bukan suka gugat cerai, tapi dia suka kembali kepada suaminya. Ada masalah, dia kembali sama suaminya. Bukan kepingin kabur ke orang tuanya, ambil tasnya, keluar rumah tanpa izin. Lah, a'ud. Sampai-sampai Nabi menjelaskan sifat a'ud ini suka kembali kepada suaminya. Kalau dia disakiti sama suaminya. Atau dia melendolimin suaminya. Perempuan ini akan datang. Menjumpai suaminya. Bukan kabur dari suaminya. Dia datang, dia pegang tangan suaminya. Lalu dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadika. Ini tanganku di tanganmu. Sambil memandang suaminya dia mengatakan, la adzuku bi ghamdin hatta tardah. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha sama aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih panjang jemaah ya pembahasan tentang hal ini. Semoga yang sedikit itu dapat memberikan gambaran bagaimana membangun rumah tangga di atas cinta kepada Allah Azza wa Jalla, bukan di atas nafsu dan syahwat belaka. Apalagi rumah tangga yang dibangun di atas dosa. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi Ustaz. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah Ustaz Dr. Syafiq Riza, di mana memberikan kita banyak pelajaran yang penting bagi yang telah membangun bahtera rumah tangga ataupun yang akan membangun rumah tangga. Selanjutnya saya persilahkan untuk hadirin dan hadirat sekalian, jika yang ingin bertanya pada Ustadz mengenai tausiah beliau yang telah disampaikan tadi, bisa bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ika Puspita bisa bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Taqabbalallah ta'atiki. Barakallahu fiik. Nah. Wafik barakallahu Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Tafadhali. Begini Ustaz, terkait safarnya wanita Ustaz. Ini kebetulan kan saya harus pembukaan sekolah futsal di Makassar kan Ustaz dalam waktu dekat ini. Nah, jika saya ke Makassar bersama dengan adik lelaki saya, tetapi qadarullah dia hanya bisa 3 hari di Makassar Ustaz, terus kemudian dia meninggalkan saya di Makassar karena dia harus pulang lagi ke Jakarta, dan saya di Makassar karena saya masih banyak kerjaan jadi harus stay 1 minggu gitu Ustaz. Itu bagaimana ya Ustaz solusinya? Ataukah boleh seperti itu, atau lebih baik saya tidak ke sana gitu Ustaz, tapi saya harus ke sana gitu Ustaz karena menyelesaikan pekerjaan. Itu saya mohon solusinya dan mohon doanya ya Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, subhanallah ya. Ini pertanyaan yang menarik sekali berkaitan dengan seorang wanita. Di mana wanita itu kata Nabi SAW, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh wanita itu safar kecuali ada mahramnya. Kalau dia sudah menikah mungkin bisa dengan suaminya. Kalau belum mungkin sama adiknya atau mahram dia, pamannya. Tapi bagaimana kalau dikatakan tadi dia berangkat ke Makassar didampingin oleh adiknya? Ya itulah safarnya dia yang perlu pendamping. Setelah dia stay di Makassar, dia sudah mukim di sana. Jadi biar adiknya pulang. Ketika nanti mau balik, baru adiknya Mbak Ika datang lagi untuk menjemput kakaknya, mendampingi kakaknya. Ini dalam rangka ya berhati-hati menjaga seorang wanita
Rasul SAW bukan hendak mengekang para wanita, tapi hendak memuliakan mereka. Jadi solusinya, sang adik nganterin, mungkin sehari 2 hari kemudian dia balik ke Jakarta, lalu ketika memungkinkan dia menjemput kakaknya, dia jemput kakaknya. Tapi kalau nggak memungkinkan, apa hendak dikata? Hendaklah banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Saya lanjutkan Ustaz. Saya baca pertanyaan di kolom chat sebentar Ustaz. Tafadhal Dok. Dokter gimana kabarnya Dok? Baik Ustaz. Masya Syukron. Allah. Bihair walhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga, juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum seorang suami atau ayah yang tidak mendidik ilmu agama yang benar kepada istri dan anaknya? Bagaimana yang harusnya istri menyikapinya? Syukran Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya jamaah, pernikahan ini adalah pilihan. Ya. Kita tahu orang tua nggak boleh memaksa putrinya untuk menikahi fulan yang dia tidak ridhoi. Baik anaknya itu gadis atau dia janda. Maka tatkala seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang itu pilihan dia, maka dia yang akan dihisab juga. Kenapa engkau cari suami seperti fulan? Bisa jadi dia menikah karena hartanya. Dia menikah karena dunianya, karena ketampanannya, bukan karena agama, bukan karena Allah. Terus apa sikapnya seorang wanita kalau itu sudah terjadi? Dia sudah menikah dan dia mendapati suaminya nggak urusan tentang urusan agama, tentang urusan sholat, tentang urusan anak-anaknya. Maka tentunya kita harus berhati-hati. Amr bin Qais al-Mullai, dia pernah ini seorang tabi'ut tabi'in. Ketika dia mentafsirkan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara alimuhum wa adibuhum, kata Ali, ajari mereka tentang agama ini, kenalkan mereka kepada Allah. Cegah mereka dari perbuatan mungkar, perintahkan kebaikan kepada mereka. Lalu dia mengatakan, Innal mar'ata la tukhasimu zawjaha indallah yaumil qiyamah. Seorang wanita itu bisa aja nanti menggugat suaminya pada hari kiamat. Dia gugat suaminya pada hari kiamat. Dia mengatakan kepada Allah, Hadza zawji, ini suamiku, la yu'allimun wa la yu'addibun, enggak pernah ngajarin aku, tidak pernah mendidikku. Terus kerjaan dia apa? Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia hanya datang membawa roti dari pasar. Bas, yang dilakukan oleh suami ini hanya memberikan nafkah. Sandang, pangan, papan dicukupin. Tapi yang berkaitan dengan hati, dengan keimanan, dengan ruh, dia nggak peduli. Tapi apa tugas seorang istri ketika tidak mendapatkan itu dari suaminya? Maka hendaklah dia berusaha. Karena bisa jadi ini kesalahanmu juga engkau menikah dengan dia. Tapi yang sudah terjadi biarlah terjadi, bagaimana engkau memperbaiki suami dan bagaimana engkau belajar sendiri. Walhamdulillah. Sekarang ada kemudahan. Kalau dulu orang mau belajar di masa lalu jamaah, jangan masa lalu. Mungkin kira-kira ya 20 tahun yang lalu. Atau 30 tahun yang lalu. Kajian agama itu sedikit sekali di masjid-masjid. Yang ada ya baca Quran, udah selesai. Walhamdulillah sekarang kajian-kajian ilmu banyak sehingga perempuan ini bisa hadir di masjid dekat rumah dia kalau ada kajian.
izin sama suaminya. Kalau enggak, ya dia di rumah bersama anak-anaknya menyimak kajian seperti yang kita lakukan malam ini, dengan harapan ya kesalahan dia mendapatkan suami itu tidak menjadi kesalahan dia untuk tetap belajar memperbaiki diri dan juga tetap berusaha memperbaiki suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Saya lanjut lagi Ustaz, masih banyak sekali pertanyaan Ustaz. Saya pilih-pilih Ustaz yang bagus Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz ini. Assalamualaikum, izin bertanya, berdosakah seorang wanita menggunakan KB metode operasi wanita yang setelah mempunyai anak karena kondisinya tidak memungkinkan untuk hamil lagi? Setelah dia berobat, apakah dia harus menyambung operasi yang pada tubannya yang diikat tadi? Masalah KB Ustaz. Jadi apa dok yang dilakukan dok? Mengikat rahimnya atau gimana? Iya, mengikat rahimnya sehingga tidak bisa untuk hamil kembali Ustaz karena ada kondisi tertentu. Masih mungkin dibuka nggak dok? Ikatan itu dok? Mas, kalau dikatakan tadi dia kan berobat, terus setelah berobat sembuh, mungkin nggak dibuka lagi? Bisa dibuka Ustaz, cuman peluang untuk hamilnya kayaknya berkurang Ustaz. Subhanallah. Nah jamaah, subhanallah ya, ini pertanyaan berkaitan dengan tadi yang kita bahas, bahwasanya wanita penghuni surga kata Nabi SAW adalah wanita yang subur ya, yang banyak anaknya. Dia nggak takut punya anak. Ketika dia sudah punya anak, kemudian anaknya udah besar, dia hamil lagi. Terus gimana dengan kondisi tadi? KB di dalam Islam harus. Makna KB keluarga berencana. Kita merencanakan untuk memiliki anak yang soleh-soleha, yang banyak. Karena Nabi SAW mengatakan, fa inni mukathirun bikumul umam. Aku tuh bangga dengan banyaknya umatku. Maka bagaimana kita menyumbang umat Nabi yang banyak, sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara urusan rizki, Allah yang nanggung. Tapi gimana Ustaz, kita berusaha? Iya, kita berusaha. Jadi jangan membatasi kelahiran, tapi yang dilakukan adalah mengatur kelahiran, nggak apa-apa. Bagaimana dengan tadi yang disebutkan? Kalau memang kondisinya sudah terjadi, artinya ada satu fase dia sakit nggak boleh hamil. Sehingga dokter menganjurkan untuk tidak hamil dahulu. Sampai dia berobat. Maka nggak ada masalah. Ketika dia sudah sembuh, silahkan dibuka ikatan tadi. Kalau tadi dokter Haidir disebutkan, peluang untuk hamilnya berkurang, ya nggak ada masalah. Allah yang akan memberikan insya Allah. Tapi yang jelas ada usaha dari orang itu untuk membuka tali rahimnya, sehingga harapannya Allah memberikan anak lagi. Kalau kemudian nggak ada anak, sampai dia meninggal dunia, dia sudah punya niat. Yang Allah tahu dengan niat dia untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukuran atas pencerahannya Ustaz. Izin bacakan pertanyaan lagi Ustaz. Dari Deril, karyawan swasta. Bismillah. Afwan Ustaz, saya belum menikah, insya Allah ingin menikah muda. Saya ingin meminta saran ilmu pranikah tentang bagaimana jika kita tertarik kepada seorang akhwat yang penampilannya menarik dan bisa jaga diri lalu akhlaknya baik, namun berambisi mengejar karir. Bagaimana kita menyikapinya, karena di zaman sekarang banyak akhwat yang mengejar karir dan biasa mempengaruhi kalau dalam rumah tangga karena kurangnya waktu mendidik anak, melayani suami dengan alasan capek pulang kerja. Ya, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Naam jamaah. Ya. Maka kita tuh harus milih yang sesuai. Rasul SAW ketika menyebutkan wanita dinikahin karena apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Limaliha, karena hartanya. Lihasabiha, karena faktor nasabnya.
Yang keempat, lidiniha. Lidiniha, karena faktor. Terus sikap kita gimana? Ya, kalau kita bisa dapat perempuan yang terkumpul di dalam dirinya itu 4 perkara ini, maka alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ingat, sebagian mencontohkan agama itu adalah angka 1. Kecantikan itu 0. Jadi kalau agamanya baik tambah cantik berarti 0-nya tambah 1. 10 jadinya. Itu perempuan. Terus gimana? Dia cantik plus kaya raya. Berpendidikan. Seorang dokter umpamanya, Masya Allah. Tambah lagi 0-nya jadi 100. Terus ternyata dia bangsawan. Di Makassar kan ada anak-anak bangsawan yang mungkin diketahui dari marganya, gelarnya. Berarti tambah 0 1 lagi. Berapa jadinya? Jadi 1000 tuh perempuan. Tapi ingat, kalau agamanya nggak ada, satunya hilang, maka yang ada 0 semua itu. Maka gimana sekarang? Kalau dikatakan perempuan itu orang yang paham agama, insya Allah dia akan tahu dengan kewajibannya sebagai seorang istri. Artinya aku sekarang belajar, sekolah. Tapi ketika aku menjadi seorang istri, aku akan nurut dan patuh sama suami. Karena dia adalah surgaku dan nerakaku. Maka nasihat Ana buat tadi yang bertanya, Ana rasa perempuan yang seperti itu nggak cocok buat antum. Antum tadi udah sebutin. Nanti gimana Ustaz kalau dia ngejar karir? Dia sibuk di luar ya. Sehingga nggak ngurusin anak sampai rumah pun kecapean. Bukan mengejar surganya, bukan mengejar untuk memiliki anak-anak yang berbakti, tapi memikirkan karir dia. Subhanallah jemaah. Ana ini sempat berpikir ya. Ana sempat nulis sesuatu. Apabila wanita mengejar karir. Sehingga wanita ini menjadi seorang pejabat publik. Apakah anggap dia jadi bupati? Ketika seorang perempuan jadi bupati, apakah dia akan mengangkat derajat suaminya? Wallahu a'lam. Anda rasa enggak? Suaminya malu ya. Makanya suaminya jarang tampil. Tapi sebaliknya, kalau suaminya yang jadi bupati, istrinya akan naik. Ini istrinya bupati. Berbeda dengan kalau perempuan yang jadi pejabat. Kalau perempuannya jadi menteri, apa dikatakan? Ini loh suaminya ibu menteri. Dia merasa seharusnya dia yang jadi pemimpin memang. Tapi kalau dia yang jadi menteri, istrinya akan selalu dibawa kemana-mana. Biasanya seperti itu. Maka Ana rasa kalau engkau mencari seorang perempuan untuk menjadi istri dan ibu anak-anakmu, jangan yang berambisi mengejar karirnya, tapi yang berambisi mengejar surganya. Kalau engkau bisa bikin kesepakatan sama dia, kalau sudah menikah dia nurut dan patuh sama engkau, silahkan. Tapi kalau enggak, ya yang ditakutkan engkau seperti enggak punya istri. Istrimu sibuk ngurusin orang, engkau pulang kerja, yang membukakan pintu rumahmu adalah pembantumu, bukan istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukron atas pencerahannya Ustaz. Izin Ustaz, masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Saya lihat masih ada waktu juga Ustaz. Tafadhal Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz. Saya ingin bertanya, saya seorang istri tetapi juga seorang dokter. Bagaimana caranya saya memprioritaskan rumah tangga dan pekerjaan saya? Apakah ada tips dari Ustaz agar rumah tangga dan pekerjaan seimbang? Syukron. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, pekerjaan menjadi seorang dokter ya, ini pekerjaan yang sangat mulia. Karena di situ ada unsur memberikan manfaat kepada orang lain. Dan Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang manusia yang paling dicintai Allah Jalla Jalaluh, maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam anfa'uhum linnas. Dia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, sekarang
bagaimana seorang dokter wanita menggabungkan antara kewajiban dia berkhidmat kepada suaminya, kewajiban dia mendidik anak-anaknya, dan di satu sisi dia bekerja menjadi seorang dokter. Maka yang pertama harus dilakukan adalah niat. Kenapa engkau jadi dokter? Kenapa engkau bekerja? Kalau niatmu hanya untuk cari uang, ya sebenarnya suami yang punya kewajiban cari uang. Kalau niatmu cuma cari uang. Tapi kok niatmu ingin memberikan manfaat kepada orang lain dan suami memberikan izin untuk itu, insya Allah ini menjadi langkah menuju kepada kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ana rasa ya kembali hidup ini pilihan. Ada seorang dokter yang sibuk praktek di mana-mana. Atau nih dokter terikat karena dia pegawai negeri, maka dia harus bekerja dalam waktu yang cukup lama. Tapi ada dokter yang bisa memilih. Enggak, ana ada yang keluar dari pegawai negeri, enggak, ana akan tetap menjadi dokter, tapi hanya akan praktek sekali. Pagi aja umpamanya. Dari jam 7 sampai jam 11. Bas. Meskipun ana pulang. Bisa dia melakukan itu. Enggak tahu ya, coba ana dokter sama dokter Haidir. Dokter Haidir. Baik, dok. Bisa nggak dok seorang dokter itu tadi memilih, artinya dia itu ya ana cuma praktek pagi aja gitu ya di rumah sakit pagi sampai jam 11 gitu ya. Setelah itu dia udah nggak praktek lagi. Mungkin nggak dok? Bisa dokter. Bisa Ustaz. Bisa diatur kalau dia di kesepakatan kerja juga bisa seperti itu, Ustaz. Berarti kan kembali kepada diri dokternya sebenarnya ya. Yeah. Nah, jamaah tadi itu disebutkan sama dokter. Bisa dia gitu loh. Untuk memilih nggak praktek, tapi kadangkala ambisi dunia, dia praktek pagi, praktek sore, praktek malam. Memang semakin banyak fulusnya. Tapi kadangkala dia menelantarkan kewajiban dia untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu. Maka mungkin yang perlu dilakukan adalah memperbaiki niat sehingga Allah memberkahi waktunya dia insya Allah. Dan suami juga ridha, anak-anak juga mendapatkan haknya dari ibu mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan bagus Ustaz, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya istri yang menggadaikan atau menjual mahar nikah atau emas tanpa sepengetahuan suami? Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Ketahuilah bahwasanya mahar yang diberikan suami kepada istri itu secara mutlak milik istri. Milik istri full, bukan milik suami. Maka ketika itu jadi milik istri, pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan harta yang menjadi milik istri, itu bebas dia mau apain. Dia mau jual, mau dikasih emas sama suaminya. Dia mau jual, dia mau sodakohkan, itu milik istri. Bahkan suami kalau mau ngambil itu harus izin sama istri. Memang dia mau utang sama istrinya. Kadang-kala nih para suami kan pinter. Dia itu ketika sudah nikah ngomong sama istrinya, "Dek, emasmu mungkin bisa dijual buat modal gitu." Kalau istrinya ridho, iya fadol. Tapi utang nanti kau balikin. Maka utang hitungannya. Tapi kalau sang istri mengikhlaskan, maka boleh sang suami menikmati hal itu. Cuma tadi pertanyaan gadai. Kita tahu gadai ini ada yang sesuai syariat, ada gadai yang nggak boleh. Jadi gadai yang sesuai syariat ya memang emas itu hanya menjadi jaminan. Bukan kemudian dia harus bayar bunganya, ada ribanya, maka tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi nih para suami harus paham ya, bahwasanya mahar yang diberikan itu adalah milik istri, milik istri. Jadi bukan milik suami lagi.
Hanya saja termasuk adab mungkin ya, untuk menghormati suami. Dia mengatakan, "Bang, emasnya aku mau jual ya. Aku punya keperluan ini dan itu." Itu mimbabil adab. Jadi babnya bab adab. Nggak harus dia dapat izin suami sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran atas pencerahannya Ustaz. Dok, kalau di Makassar emangnya nggak boleh dijual mahar, Dok? Mungkin boleh Ustaz, saya kurang paham juga masalah. Siap. Barakallahu fikum, Dok. Mungkin sudah dicukupkan saja Ustaz ya, karena sebenarnya masih banyak pertanyaan Ustaz, tapi mungkin waktu. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Pertanyaan terakhir. Siap, Dok. Oke. Mungkin ada hadirin yang ingin bertanya secara langsung. Saya coba cari lagi chat lagi Ustaz, yang mana yang Itu kayaknya ada pertanyaan langsung, Dok. Dari siapa? Muhammad. Muhammad ya Ustaz. Muhammad ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Nam, tafadhal Muhammad. Izin bertanya Ustaz mengenai fenomena di mana anak-anak kita ya khususnya Ustaz yang mungkin saat ini fenomena yang terjadi itu sangat kegandrungan oleh handphone gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana menanggulanginya Ustaz? Untuk mungkin yang anak-anak kita yang masih kecil agar beranjak umur yang lebih ya lanjut, tidak menjadikan handphone sebagai suatu kehidupan dia sehari-hari gitu, karena mungkin sudah menjadi kebiasaan yang umum di masyarakat. Semua mungkin banyak gitu masyarakat, anak-anaknya itu mungkin dibiarkan untuk main handphone gitu Ustaz. subhanallah. Bagaimana cara agar kita sebagai orang tua bisa lebih proaktif gitu agar bisa membendung kecanduan handphone itu sendiri. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya hibati fillah, ini menjadi PR bersama ya. Apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama, anak-anak dengan sekolah online ini memang mau tidak mau dia pegang handphone. Dari yang kecil sampai yang besar. Tugas orang tua adalah mengontrol. Dia sebagai pemimpin. Handphone itu dia sampaikan kepada anak-anaknya bahwa tujuan mereka dikasih handphone adalah untuk hal yang positif. Kemudian yang kedua, dia atur kapan menggunakan handphone. Lalu nasihat anak buat para orang tua, ketika anaknya pegang handphone, tolong di samping mereka. Anak sering ngomong sama istri anak-anak kalau pegang handphone, tolong didampingin. Sehingga orang tua tahu lagi ngapain anak itu, apa yang ditonton. Kalau enggak, yang namanya YouTube, ketika dia nonton YouTube, kadang-kala muncul film-film lainnya yang nggak berguna, nggak bermanfaat. Yang anak kecil nggak paham, maka orang tuanya tolong ada di samping mereka ketika mereka bermain. Dikasih batasan waktu, didampingin, kemudian perlu ada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan mereka tidak perlu handphone, bermain di rumah ya, olahraga sama anak-anak ya, ngobrol sama anak-anak, cerita sama anak-anak. Insya Allah itu akan membuat mereka tidak terlalu tergantung dengan handphone, karena memang bencana zaman ketika anak-anak itu harus pegang handphone selalu. Dan semua kembali kepada orang tua, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar Allah menjaga anak-anak kita. Seperti doa yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Muhammad Khaidir. Jazakumullah khairan. Syukron ya Ustaz. Ustaz, afwan, saya ada pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Iya Ustaz, yang saya mau tanyakan Ustaz, kan ada
istilahnya sebelum menikah bikin perjanjian Ustaz, ditandatangani sebelum menikah, disetujui oleh kedua pihak Ustaz. Jadi dari pihak istri dan suami Ustaz, jadi ditandatangani sebelum menikah kayak perjanjian kalau misalnya ada yang selingkuh, anak diambil asuh sama ini. Itu gimana menurut hukum di agama, Dok? Subhanallah. Hukum maksudnya apakah boleh seperti itu atau bagaimana, Ustaz? Bertanya. Nah, subhanallah jamaah ya. Ya, berkaitan dengan syarat jamaah ya. Syarat Allah Azza wa Jal menginginkan pernikahan ini ya langgeng sampai mereka meninggal dunia. Maka dikasih arahan-arahan sama Allah bagaimana memperbaiki suami, bagaimana memperbaiki istri agar rumah tangga itu bisa berjalan sampai meninggal. Tapi ada perjanjian yang dibuat sebelum menikah. Maka apabila perjanjian itu tidak melanggar agama, artinya isi perjanjian, kandungan perjanjian itu tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, maka boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya syarat yang paling harus dipenuhi adalah syarat yang dengannya perempuan itu dihalalkan. Artinya perempuan ini kalau sang suami tidak menyetujui, sebenarnya dia nggak mau. Tapi karena sang suami menyetujui persyaratan tersebut, maka wajib bagi dia memenuhi persyaratan itu. Jadi Dok, syaratnya nggak boleh kandungannya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kadang-kala syaratnya perempuan itu mengatakan, kau boleh, aku mau menikah sama kau dengan syarat, aku nggak mau keluar dari Makassar. Suaminya mengatakan iya, berarti ya sudah dia harus penuhi. Jangan sampai suaminya dimutasi ke Jawa, kau harus ikut aku, kata dia. Aku kan sudah kasih persyaratan, aku nggak mau dikeluarkan dari Makassar. Jadi itu diperbolehkan, Dok. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Syukron atas pencerahannya. Baik Ustaz, mungkin sudah waktu dan mungkin masih banyak pertanyaan yang tidak bisa disampaikan semua. Mungkin bisa sampai besok pagi Ustaz kalau dilanjutkan terus. Ya Ustaz, saya tutup saja. Terima kasih atas pencerahannya Ustaz Dr. Syafri Riza yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu kepada kita semua. Syukron kasiron. Terima kasih juga kepada supervisor kami yang sudah meluangkan waktu juga, Dr. Irawati Jaharuddin, spesialis paru konsultan, Dr. Erwin Arif, spesialis paru konsultan juga, dan sejawat sekalian serta para hadirin yang mendengarkan kajian ini. Semoga kita diberikan kesehatan, terkhusus yang telah menjalani bahtera rumah tangga. Semoga kita selalu sakinah, mawaddah, dan warahmah bersama pasangan masing-masing. Dan yang sedang mencari ataupun yang menunggu pasangan hidup, semoga disegerakan agar menerapkan segala adab-adab yang telah kita dengarkan bersama tadi. Jangan ragu jika mengharapkan cinta setelah menikah, jika kita cinta karena Allah. Karena Allah akan senantiasa menjaga cinta kita. Saya akhiri kajian malam ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syukron.